membawa himars satu sukacita yang besar. Kita kembali di minggu ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Saya percaya hari ini, pagi ini ada berkat yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Kami mau berkata ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati tahta kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Layaklah Engkau Tuhan. Yesus. Besar dan ajaib Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lama bakara lama syande, ya lama. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau Yesus. Besar dan ajaiblah Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Amin, amin. Raja segala bangsa
segala yang bernafas, memuji dan meninggikan Engkau. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layaklah segala bangsa. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah, kau boleh berdiri. Dia yang layak kita sembah. Sujud hanya kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, dan disembah. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau hadir di tempat ini. Engkau yang melihat setiap kerinduan kami umat-umat Tuhan. Baik kami ada di ruangan tempat ini, baik umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Kami akan menikmati Tuhan. Kami akan menikmati kuasa Tuhan. Kami akan menikmati keajaiban Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan sembah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami pagi ini, mulai dari awal sampai kepada akhirnya, ke dalam tangan Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama rayakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dan keajaibannya yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rayaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Tidak ada yang seperti Allah kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rayaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah
setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah, tak berubah. Sampai setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Yesus yang ajaib. Amin. Kita tetap tinggal berdiri. Kita percaya Dia sang pembuat mujizat ada di tempat ini dan ada di rumah daripada sidang jemaat Tuhan. Dia Yesus, Engkau ajaib, Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami perlu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Nya. Kau Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya
Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kami tahu siapa yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau saja Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami Tuhan. Dan hanya kepadamu saja kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, izinkan saya untuk berbagi ayat firman Tuhan untuk mendasari pemberian kita. Kita baca sama-sama di dalam Amsal 11 ayat yang ke-25. Amsal 11 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya sambung di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 bagian B, saudara. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, apa yang ditanam, itulah yang dituai. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya ilustrasikan, apa yang kita tabur itu seperti menanam biji durian. Kalau saudara tanam biji itu, yang muncul pasti buah mangga saudara? Bukan ya, pasti buah durian. Jadi kalau saudara menabur atau menanam benih atau biji durian, pasti yang keluar nantinya ketika pohon itu bertumbuh besar, yang keluar pasti buah durian, bukan buah mangga saudara. Itu yang terjadi, itu hukumnya. Oleh sebab itu penting sekali apa yang kita tanam, apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Jika saudara tidak pernah menabur apapun, jangan berharap ada tuaian. Seperti itu kira-kira firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, untuk sama-sama mulai merenungkan ayat ini. Sekali lagi, bahwa siapa yang memberi berkat, pasti diberi kelimpahan. Dan siapa yang memberi minum, ia akan diberi minum. Biji apa, benih apa yang ada di tangan saudara, yang saat ini saudara siap untuk tanam, itu yang akan saudara tuai. Karena ketika kita memberi bagi Tuhan, ketika kita saling menolong sesama, sebenarnya saudara, kita sedang membuka pintu berkat buat diri kita sendiri. Jadi waktu saudara beri, waktu saudara tabur, percayalah bahwa sebenarnya kita juga sedang membuka pintu berkat buat diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan menabur, selamat menabur. Saudara bisa menabur melalui nomor rekening yang sudah tersedia di layar saudara, baik melalui e-wallet, OVO, GoPay dan sebagainya, maupun melalui rekening gereja Bapak Ibu Saudara, saudara bisa tabur di situ semuanya. Dan ada sedikit info tambahan Bapak Ibu Saudara, saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, untuk bisa terkoneksi dengan akun sosial media kami GBD Elohim Sidoarjo, baik itu Facebook, baik itu WhatsApp, baik itu Instagram, bahkan baik itu YouTube channel kami GBD Elohim Sidoarjo. Saudara bisa subscribe, saudara bisa nyalakan loncengnya supaya ada notifikasi yang mungkin saudara akan dapatkan untuk info seputar daripada kegiatan gereja kami. Jika saudara diberkati dari setiap pelayanan kami, saudara bisa share, bisa bagikan itu ke teman-teman saudara, ke kerabat saudara, ke siapapun saudara. Karena kami percaya bahwa ketika saudara diberkati, biarkan itu menjadi berkat besar juga bagi setiap orang bisa mendengarkannya. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak saudara untuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat setiap pujian, buat setiap penyembahan kami yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Setiap benih yang kami tabur juga kami percaya Tuhan, itu akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa buat kehidupan kami pribadi, bahkan buat setiap orang yang bersentuhan dengan kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau setia mengurapi hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Pakai dia Bapa untuk menyampaikan setiap apapun isi hati-Mu buat setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia buat setiap kami yang mendengarkannya. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hati sebagai seorang murid yang siap mendengarkan
setiap kebenaran firman-Mu sehingga itu dapat bertumbuh dan berbuah, bahkan kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Elohim semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dia ada di tempat ini, dia ada juga di ruang di mana saudara bukan menonton, tapi turut ambil bahagian di dalam peribadatan di gereja ini walaupun secara daring. Puji Tuhan. Nah, kita sedang mempelajari dari kitab Rut ya. Saya ulangi sedikit setting ya dari kitab Rut ini adalah kitab Rut itu terjadi pada masa para hakim-hakim memerintah di Israel. Jadi mundur satu kitab, saudara akan ketemukan kitab hakim-hakim dari kitab Rut ya. Nah, kitab Rut itu adalah satu kisah yang periode waktunya terjadi kurang lebih itu 1300 tahun sebelum Kristus. Ya. Satu masa seperti mana yang sudah tahu di Israel, ya, atau orang Israel, bangsa Israel menjalani satu kehidupan yang berkompromi dengan mengadakan penyembahan berhala, bangsa-bangsa di sekitarnya yang berakibat, ya saya ingatkan lagi, itu berakibat terjadinya kelaparan di tanah perjanjian. Ini tanah berkelimpahan, tapi kok bisa ada kelaparan? Jangan salahkan Tuhan, karena saudara Tuhan mengizinkan hal ini untuk mendisiplinkan umatnya pada saat itu yang sudah berkompromi dengan segala macam penyembahan berhala yang kejijikan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu kisahnya Elimelech, kepala rumah tangga bersama dengan istri dan dua anaknya itu, saudara bermigrasi. Ya, jadi ke luar negeri, ya, ke daerah Moab, di mana tindakan ini saya katakan satu tindakan yang tidak bijaksana, yaitu mereka meninggalkan batas-batas tanah perjanjian, di mana Tuhan mengadakan perjanjian dengan nenek moyang mereka, ya, pergi keluar tanah perjanjian untuk mencari pertolongan di tanah asing, di tanah orang penyembah berhala, yaitu tanah Moab. Yang kita tahu akhirnya berujung kepada kematian. Baik Elimelech sebagai kepala rumah tangga dan kedua anaknya. Bicara tentang kematian di Moab, ya saudara, ya ada banyak kematian. Bukan cuma kematian fisik, tapi matinya sebuah pengharapan. Bisa juga saudara. Ya, kita tinggalkan Tuhan dengan semua perintah-perintahnya. Kita keluar dari daerah batas perjanjian. Di mana Tuhan katakan di batas-batas tanah Kanaan inilah tanah perjanjian, tanah kelimpahan. Tapi kita tidak percaya itu. Kita beralih keluar. Ada kematian. Mungkin bukan fisik, tapi kematian pengharapan bisa. Atau kematian prospek bisa. Kemungkinan jadi mati saudara di hadapan saudara. Janji-janji juga mungkin yang tidak efektif lagi. Menjadi layu dan mati. Inilah akibat daripada Elimelech bergerak keluar dari peraturan-peraturan Tuhan yang dia pikir melakukan itu atau bermigrasi ke Moab adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Meninggalkan hikmat Allah yang diberikan dalam firman-Nya. Tapi Elimelech salah. Dan di sisi lain, selain Elimelech kita ketemu juga dengan satu figur utama yaitu Rut itu sendiri. Komitmen Rut, dia mau tetap bersama dengan Naomi untuk berjalan pulang meninggalkan Moab kembali ke Bethlehem Yehuda. Satu negeri yang buat Rut negeri asing. Orang-orangnya berbeda. Hukum-hukumnya berbeda, Tuhannya berbeda, ya. Undang-undangnya berbeda. Ya. Walaupun Tuhannya berbeda, tapi dia tahu ini Tuhan Allah Israel berbeda dengan Tuhan atau berhala-berhala Moab. Berhala-berhala Moab itu mati. Tapi Tuhan Allah Israel Tuhan yang hidup. Dan perhatikan Bapak Ibu, di atas dasar komitmen ini maka Rut, saudara, dibawa kepada satu, saya sebut new place. Satu tempat yang baru dan new time. Satu timing atau satu masa yang baru buat dia dimulai di Bethlehem Yehuda. Jadi di atas keputusan yang krusial, yang penting ini di mana Rut bersama dengan Naomi
pergi kembali. Melalui satu perjalanan panjang pulang. Meninggalkan daerah Moab ke tanah Bethlehem Yahuda. Tanah perjanjian umat Israel. Maka di sanalah hidup Rut mulai berkembang. Hidup Rut mulai berbunga, saudara. Ya. Nah sekarang kita masuk ke pasal 2. Kita baca seluruh, banyak nih ayat ya. Tapi supaya saudara bisa mengerti latar belakangnya kita baca semua aja. Rut pasal 2 mulai ayat 1. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, garis bawah itu. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan menyumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk, garis bawah itu, terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika itu pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap, segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang garis bawahi di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu, ia boleh memungut, jangan ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja, garis bawah itu dengan sengaja. Ya. Haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja, katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan,
yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lalu kata Naomi kepadanya, orang itu, garis bawahi juga ini, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ya. Di ayat 1 dikatakan tadi kita sudah melihat, Naomi itu ternyata masih mempunyai sanak keluarga, saudara, dari keluarga mantan suaminya, ya almarhum suaminya, ya. Jadi ini dari keluarga Boas, dari keluarga Elimeleh, namanya Boas. Jadi masih ada hubungan famili itu, ya. Nah, Rut nggak tahu ini. Rut tuh nggak tahu kalau Boas itu adalah papa mertuanya almarhum, begitu. Rut nggak tahu. Naomi juga nggak tahu kemana Rut hari itu akan memungut atau mencari nafkah dengan memungut sisa-sisa bulir-bulir gandum dan jelai. Dia juga nggak tahu. Ya. Ayat 3 saya sudah katakan garis bawahi, kebetulan, nah itu. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Nah saudara, buat saya istilah kebetulan ini memang ya Alkitab pakai istilah itu. Kayaknya kebetulan, tapi saya mau katakan begini, ini pimpinan Tuhan, ini campur tangan Tuhan, ya kan? Ya, walaupun Rut belum mengerti, dan Naomi juga nggak tahu kemana Rut pergi untuk mencari kerjaan pada saat itu, tetapi Alkitab cuma pakai istilah kebetulan, nggak ada yang kebetulan, ya. Tuhan mengerti betul niat dan tekad dan komitmen Rut, dia pimpin langkahnya kok. Nah ini penting banget saudara, supaya Rut bisa bekerja di satu tanah di mana yang empunya itu adalah masih keluarga, sebab ini penting. Ya. Jadi lihat dari awal Tuhan sudah mulai mengatur langkah-langkah Rut itu. Ya. Langkah-langkah anak Tuhan yang sungguh-sungguh ya mau berkomitmen kepada dia atur sama Tuhan. Kok nggak ada kebetulan di sini? Alkitab cuma pakai istilah kebetulan, tapi saya pikir ini pasti pimpinan Tuhan. Rut memang nggak mengerti, dia polos-polos saja saudara, tapi langkahnya dipimpin oleh Tuhan. Nah waktu Rut berkata kepada Naomi, siapa orang yang begitu baik hati itu yang menerima Rut untuk memungut sisa-sisa yang jatuh itu di ladang penuaian, ya namanya Boas. Ya mama Naomi namanya Boas. Naomi langsung melotot matanya, waduh kok bisa pas ya, gitu loh. Nah Naomi belum nggak punya masuk jodoh-jodoh ini, dia nggak tahu semuanya ini berjalan secara alami, ya kelihatannya secara alami, tapi Tuhan ada di belakang yang ngatur gitu saudara, ya. Wah ini orang masih keluarga kita dan dia punya hak untuk menebus. Ini penting tapi kita belum pelajari dulu. Dia punya hak untuk menebus. Lantas saudara bilang begini, orang itu si Boas itu juga bilang begini, kamu gak usah pergi ke ladang lain, udahlah di ladangku aja. Ya, bekerja bersama dengan perempuan-perempuan pengerja-pengerja yang lain, gak usah pergi jauh dari sini. Ya, tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuanku katanya. Ya. Dan ditambahin lagi sama Naomi setelah mendengar laporan Rut. Ya betul Rut, udahlah. Ya, kalau mau saya tambahin ini udah jalan-jalan Tuhan. Ya nggak usah kemana-mana. Ya, sudah di situ aja dia orang baik. Apalagi dia masih keluarga kita, masih familinya almarhum suamiku Elimeleh. Ya, engkau mau mengejelai di sana saja bersama dengan pekerja perempuan Boas yang lain. Nah, cuma ada sesuatu saudara yang saya mau angkat di sini tentang. Ya, saya nggak tahu lah apa ini merupakan natur daripada semua cewek, saudara. Apakah ini merupakan tendensi daripada semua wanita, maaf ya, bukan mau apa ya, tapi barangkali ini tendensi daripada semua perempuannya, kecenderungannya biasanya kalau ada pria atau kalau ada orang taruh perhatian sedikit gitu loh, sama si cewek ini, ya kan, taruh perhatian. Lantas kecenderungan para wanita biasanya apa ya? Malu-malu kucing ya kan? Pura-pura malu padahal mau, padahal senang juga gitu loh. Tapi dia tutupin itu.
Yaitu kecenderungan umumnya. Hampir semua, mungkin semua wanita ya kayak begitu ya. Pura-pura acuh tak acuh, tapi sebenarnya gue diperhatiin loh ya. Kayaknya gak butuh. Gengsi dong kalau kasih lihat. Nah saudara, memang ini sebenarnya kalau saya mau perluas, ini bukan cuma sifat wanita aja. Tapi sifat semua manusia kayaknya. Semua kita mempunyai tendensi seperti ini. Kita suka gak mau terbuka itu loh. Ini yang saya juga mau angkat. Kita suka gak mau terbuka dan terus terang kalau kita memang senang. Memang senang dan kepingin untuk diperhatikan. Apalagi dengan sekaliber orang kayak Boas begitu saudara. Aku kepingin banget tapi sok jual mahal kita. Gengsi dong ya. Sok gak butuh barangkali seperti itu ya kan. Supaya gak dikira ngejar-ngejar. Emangnya ya mungkin ya itu mereka tendensi wanita seperti itu kalau ada mungkin pria yang perhatikan dia, ya kan? Ya kita ingatlah dulu waktu pacaran sudah kan, ya. Buat saya sih, kalau memang sudah senang ya udah polos-polos saja. Iya samperin dan nyatakan memang aku senang juga, aku ya jadi nggak usah ditutup-tutup. Ya jadi dibuat simpel aja begitu loh. Apa adanya dan Ruth seperti itu. Ruth tidak kebanyakan wanita yang sok jual mahal, enggak. Dan bukan berarti juga Ruth murahan, bukan saudara. Tapi ini juga sebuah pelajaran. Ruth dalam sikapnya terhadap Boas memperlihatkan bahwa dia bukan acuh tak acuh. Ya. Bukan acuh tak acuh. Dia enggak jual mahal. Bukan berarti dia juga murah-murahan, enggak. Dia itu polos, dia simple, dia apa adanya saudara. Nah saya kira sikap ini juga menjadi pelajaran buat kita sebab ini satu sikap yang Roh Kudus cari dalam kita membangun hubungan dengan Boas yang lebih besar. Itulah Yesus Kristus yang nantinya akan menyunting kita gereja Tuhan untuk selama-lamanya berada dan membangun keintiman bersama dengan Dia. Jangan sok jual mahal gitu loh. Nah Ruth gak demikian. Jangan sok acuh tak acuh. Ya. Jadi sikap seperti Ruth ini satu sikap yang dicari saya kira oleh Roh Kudus di dalam setiap kita. Sebab buat saya Ruth adalah gambaran gereja Tuhan di akhir zaman yang ditargetkan oleh Tuhan, dipimpin begitu rupa oleh Tuhan oleh karena komitmen kita untuk satu saat. Dan ini belum pernah kita bayang-bayangin saudara. Untuk bersanding dengan raja segala raja. Siapa saudara? Ya, kita kan seperti orang Moab, bukan dari bangsa Yahudi, kita nggak punya hak, saudara. Kita mempunyai sistem penyembahan yang berbeda. Ya. Jadi datang apa adanya, seperti Ruth. Dia nggak genit-genitan juga, saudara. Atau dia juga nggak jual mahal, nggak. Dia apa adanya. Ya. Ruth sih buat saya dia cuma heran. Mengalami, waduh kok Boas baik sekali ya. Dia sampai sujud menyembah, aku ini perempuan asing. Tapi mengapa engkau begitu perhatian, terima kasih untuk itu semua. Gitu aja, ya kan. Jadi waktu Ruth berkata kepada Boas, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu. Sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing. Nah perhatikan respon Boas kepada Ruth saat itu. Bukan menunjukkan bahwa Boas mulai tertarik, enggak. Ini sikap yang umum. Ya. Sikap Boas memperhatikan Ruth pada saat itu tidak menunjukkan dia mulai tertarik dan melirik-lirik Ruth. Wah ini cewek cakep juga nih. Wah siapa? Bukan begitu. Respon Boas kepada Ruth ada alasannya. Karena Ruth sudah memperlihatkan kebaikannya kepada Naomi. Gitu. Kalau saudara baca ayat itu, Boas itu gimana ya? Tertarik kepada Ruth karena apa? Sikapnya. Bukan karena ketertarikan cowok sama cewek, enggak. Karena sikapnya yang begitu bagus kepada ibu mertuanya yang sebenarnya bukan ibu mertua lagi sebab suaminya kan udah mati. Apalagi Ruth juga baru kematian suaminya. Dia bisa aja mikirin diri sendiri. Boas berpikir, wah ini satu sikap yang bagus. Nah Ruth sudah memperlihatkan kebaikan kepada Naomi. Yang sudah kehilangan suaminya. Dia sudah meninggalkan keluarganya. Datang ke Betlehem Yehuda. Dia datang ke bawah naungan
daripada sayap Allah Israel untuk minta perlindungan. Atas dasar itu, ya, Boas menyambut Rut, memperhatikan Rut. Belum ada cinta-cintaan di sini, saudara. Belum, nggak ada. Jadi sepertinya Boas mau bilang begini sama Rut, Rut, oleh karena kesederhanaanmu dan keterbukaanmu, engkau tuh nggak sok-sok jual mahal, engkau apa adanya. Komitmenmu juga, itulah sebabnya engkau menerima dan mengalami apa yang engkau terima dan alami pada hari ini. Titik, seperti itu. Boas enggak pernah mikir dia mau bangun hubungan nanti gua pacaran ya, nanti gua pacarin lo. Enggak gitu saudara. Enggak. Ya. Tetapi bagi Ruth sekarang dalam situasi yang seperti ini, terbukalah satu hubungan yang akan menjadi perlindungan dan penyediaan buat Ruth. Saya ulangi. Ya, dalam situasi sekarang ini yang dialami oleh Ruth, saudara, terbukalah satu hubungan yang akan menjadi satu perlindungan dan satu penyediaan buat Ruth. Nah, Ruth rupanya, saya sudah katakan minggu lalu bahwa Ruth dapat melihat bahwa umat Israel mempunyai Tuhan yang lain dengan Tuhannya orang-orang Moab. Umat Israel mempunyai sistem penyembahan dan sistem hukum yang kualitasnya beda. Kualitas kehidupan umat Tuhan itu berbeda dengan bangsa Moab. Dan Ruth kepingin yang begini. Ruth mau, makanya dia katakan bangsamu adalah bangsaku. Tuhan yang engkau sembah di bangsamu, aku mau jadikan Tuhanku. Tuhan ini rupanya berbeda dengan segala ilah-ilah bangsa Moab itu. Nah, coba sekarang kita lihat Orpa. Ya. Ada Ruth, tapi jangan lupa ada Orpa. Saya sudah singgung itu. Orpa itu nangis juga, saudara. Ya, Orpa dia menangis dan dia mencium Naomi. Tapi dia kembali pulang ke Moab. Dia nangis, dia sedih loh perpisahan ini. Dia mungkin rasa gimana ya, sampai dicium, ditangisi, tapi ya boleh tetap pulang ke Moab. Nah, kalau sudah pelajari arti nama Orpa, Orpa itu betul-betul menghidupi arti namanya. Sebab arti Orpa itu artinya adalah bulu tengkuk binatang. Bulu tengkuk. Jadi ada berhubungan dengan tengkuk daripada binatang, bulu tengkuk binatang. Jadi kalau kita kembangkan ya, ini berhubungan dengan tengkuknya binatang. Tengkuknya kuda, ya. Jadi apa saya mau hubungkan ini dengan tegar tengkuk, dan memang artinya seperti itu. Seperti tengkuk seekor binatang, tegar. Demikianlah Orpa. Ya, artinya dia kekeh gitu loh. Dia nggak bisa berubah, ya. Dialah seorang yang nggak bisa berubah kepada sesuatu yang baru. Nggak bisa. Dia udah mau bilang apa? Dia sudah terpola, dia punya pikiran, saudara, dengan bangsanya. Nah itu logis aja sih, memang dia dari sana. Tetapi dia tidak bisa berubah. Dia memang tidak bisa, dia kekeh. Dia seorang yang mempunyai arti nama tengkuk binatang. Seorang yang mungkin tegar tengkuk. Tegar tengkuk ini juga bisa mempunyai arti berprinsip kuat gitu. Udah sekali begini ya begini, udah gak bisa doang. Cuma salahnya ya begininya Ruth itu prinsipnya itu, Orpa itu adalah dia kembali ke tanah Moab itu gak bisa diubah. Nah perhatikan, Orpa sama-sama nangis, Ruth juga nangis, meneteskan air mata. Meratapi perpisahan ini. Tapi kalau selesai nangisnya ya udah, dia tetap balik pulang ke Moab. Aku sedih loh Naomi. Wah, saudara. Aku sebenarnya sayang loh sama kamu. Aku ini gak bisa pisah sama kamu. Aku susah loh. Nangis dia, nangis. Tapi kalau udah, wes ya aku mulai sih. Pulang dia, saudara.
balik ke Moab. Yang apa sih? Ngapain nangis-nangisnya tadi? Saudara bisa lihat pelajarannya ini. Jadi saudara, saya mau ambil satu pelajaran di sini. Setiap saudara dan saya yang mau menemukan satu tempat yang baru, satu persekutuan yang baru, satu masa yang baru, satu keintiman yang baru dengan Tuhan Allah Israel, sama seperti yang dialami oleh Rut, maka di sisi lain Tuhan mau mengerjakan kalau begitu di dalam kita satu komitmen baru. Satu kedalaman yang baru di dalam karakter kita. Satu titik baru dalam komitmen kita. Ada satu perubahan yang baru. Ada satu cara berpikir yang baru. Di mana cara yang lama itu kita tinggalkan. Kita mengizinkan saudara value-value, nilai-nilai dari firman Tuhan itu bekerja di dalam kita. Nah, Tuhan kita ini bukan Tuhan yang kejam ya. Tuhan kita ini bukan Tuhan yang keras, tapi Tuhan itu tahu, Bapak Ibu. Tuhan tahu kalau kita mau bergerak maju di dalam rencananya kepada satu tempat yang new. Ya, temanya adalah more of Jesus, tema kita kan. Kita kepingin bukan biasa-biasa, saudara. Ini satu masa yang luar biasa loh, saudara. Ya. Pandemi corona itu belum pernah terjadi. Jadi saudara, di dalam kita juga kepingin sesuatu yang lebih lagi. Sebab kalau kita tetap sama, kita bisa hilang di tengah jalan, saudara. Ada sesuatu persekutuan yang harus more, yang harus lebih dalam lagi. Dan seperti Rut, saudara. Rut kepingin hal itu, tapi untuk itu Tuhan bekerja dalam hidup kita begitu rupa untuk saudara mau membawa kita kepada satu kedalaman baru juga di dalam karakter kita, satu titik baru dalam komitmen kita, satu perubahan baru dalam cara berpikir kita. Dan ini bukan kekerasan Tuhan. Sebab Tuhan tahu kalau kita mau bergerak sekali lagi di dalam rencananya kepada satu tempat yang baru dan masa yang baru, maka saudara, itu tidak dapat dilepaskan dari satu kata. Kata itu adalah kata bertobat. Bertobat. Loh, kan saya udah bertobat, Om. Pertobatan bukan cuma sekali, Bapak Ibu. Pertobatan adalah ada banyak titik dalam hidup kita setelah kita bertobat. Setelah sudah jadi anak Tuhan yang kita harus bertobat. Ya. Dalam setiap kehidupan kita mengiring Tuhan, ada titik-titik di mana kita harus mengambil keputusan. Keputusan untuk bertobat. Jadi pertobatan itu bukan cuma satu kali, itu satu gaya hidup. Ya, dalam perjalanan kita kan ada banyak pilihan juga di tengah jalan, saudara. Ada pilihan model Orpa, ada pilihan model Rut. Itu saya sebut sebagai satu titik pertobatan. Dan Tuhan sedang mengerjakannya. Kalau memang kita mau mengalami sesuatu yang baru dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita harus mengambil keputusan. Apakah keputusan model Orpa atau keputusan model Rut? Di mana kita akan berkata kepada Tuhan seperti Orpa, Tuhan, aku mau bersangkut hanya kepadamu saja. Kemana engkau mau membawa hidupku, aku melok Tuhan. Tapi ada juga model Orpa. Kita bisa juga ngomong seperti Orpa. Enggak Tuhan, enggak. Aku tetap mau tinggal di sini. Aku tetap mau tinggal di Moab. Walaupun rasanya ya sedih juga sebab si Orpa nangis, saudara. Ya ada rasa enggak enak juga di hatinya untuk tidak mengikuti Tuhan sebenarnya. Jadi saudara perhatikan dalam perjalanan kekristenan kita ada titik-titik di mana Tuhan menantang kita. Kamu mau untuk mengalami seperti Rut alami, di mana ada satu rencana yang luar biasa di tanah Bethlehem Yahuda yang aku punya begini. Tetapi ada titik-titik pertobatan, titik-titik di mana kita mengambil keputusan, saya mau tinggalkan ini dan saya mau terus bersama dengan Tuhan. Itu kan tiap hari kita harus mau buat. Saya jamin saudara, dalam hidup saya juga demikian, ada titik
titik-titik, saya sudah hamba Tuhan, tapi harus ada titik-titik dalam hidupku kalau aku mau lebih maju dalam Tuhan dan Tuhan membawa kita ke sana. Untuk kita mengambil pilihan. Pilihan model Ruth atau Orpa. Pilihan di mana kita berkata, Tuhan aku tahu ini Moab nggak betul, aku stop sampai di sini. Aku mau terus ikut kepadamu. Atau seperti Orpa. Orpa nangis juga, dia tahu ini ada sesuatu. Tapi dia nangis. Tapi akhirnya dia kekeh. Enggak. Aku lebih senang di sini. Kan ada yang seperti itu. Itu pilihan. Walaupun rasanya nggak enak. Ada kesedihan juga di situ. Tapi aku tetap mau di sini. Ya udah, saudara, Tuhan tuh nggak pernah mau maksa. Tidak ada nada paksa dalam kekristenan. Saya juga nggak mau paksa siapapun. Kita punya kebebasan masing-masing. Ya. Nah, coba baca 2 Korintus pasal 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Perhatikan ini. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Nah, itu Ruth. Ruth menangis juga toh. Ruth, ini duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Garis bawah ini. Dan tidak akan disesalkan. Langkah yang Ruth buat, walaupun tidak mudah, ya, ada komitmen, dia sampai menangis, saudara, ya kan? Tapi itu firman Tuhan katakan ada duka cita menurut kehendak Allah yang menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang garis bawahi tidak akan disesalkan, saudara, tidak akan menyesal mengambil pilihan tersebut. Nah, cuma bagian B-nya, tetapi duka cita dari dunia ini apa? Menghasilkan kematian. Nah, ini duka citanya Orpa. Nangisnya model Orpa, saudara. Orpa punya duka cita dari dunia. Dia menangis, dia rasa sedih. Tapi ya tetap aja tinggal. Tetap mau pulang saya ke Moab. Dan memang secara logika sosial, ya logis. Ya, dapat diterima, masuk akal kalau si Orpa mau pulang. Dan Naomi juga mempersilahkan, dia juga nggak mau tahan-tahan, saudara, untuk Orpa pulang tinggal di Moab. Tapi Ruth, enggak. Ruth dia juga menangis. Tapi dia menjalani jalan pertobatan. Pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Kalau saudara sungguh-sungguh menjalani kehidupan seperti apa yang Tuhan mau, seperti Ruth. Saudara, saya katakan tidak akan menyesal untuk itu, saudara. Sebab Ruth menemukan tempat yang baru, waktu yang baru dalam hidupnya di daerah yang baru, di Bethlehem, Yehuda. Memang saat ini Ruth belum mengerti. Dia belum tahu ya langkah-langkah ini. Dia belum menyadari. Ya. Nah, walaupun Ruth belum menyadari, tapi saya kasih tahu aja. Ya, saya kasih tahu aja. Ya. Saya mau berikan kepada saudara 3 hal yang dialami oleh Ruth. Dan saudara bisa tebak sendiri sebenarnya, saudara. Saudara sering tahu kisah ini kan. 3 hal yang dialami oleh Ruth sebagai akibat dari keputusannya. Ya, walaupun tidak gampang. Ya, ini komitmen yang betul-betul. Ada air mata di dalamnya. Tetapi tidak akan disesalkan. Sebab apa? Ada 3 hal yang akan dialami oleh Ruth di Bethlehem, Yehuda. Dia belum tahu, dia belum sadar. Tapi ini 3 hal saya buka duluan. Yang pertama adalah Ruth mengakhiri kejandaannya. Ruth mengakhiri atau menyelesaikan mengakhiri keadaannya sebagai janda. Artinya gini, Ruth akan masuk di dalam sebuah pernikahan. Dia nggak janda lagi. Pakaian perkabungan hitam-hitam jandanya itu dia akan tanggalkan dengan pakaian pernikahan. Saudara. Ya, jadi saudara, di sini kita lihat Ruth akan mempunyai satu tudung dalam hidupnya. Sebab kehadiran suami itu seperti tudung yang memproteksi, yang menjagai wanita ini. Dia aman dengan kata lain. Gak ada lagi orang-orang iseng, laki-laki iseng yang coba ganggu-gangguin dia. Dia janda masih muda, saudara. Ya, dan orang-orang Moab tuh cantik loh. Ya, saudara, dia aman, gak ada yang berani goda-godain, ganggu-ganggu dia. Atau tadi sudah katakan berbuat jahat kepada dia. Kenapa? Dia sekarang ada tudung. Dia sudah meninggalkan kejandaannya. Yang kedua adalah, kita juga sudah singgung ini, warisannya dipulihkan. Warisan Ruth dipulihkan. Saya sudah katakan suami Ruth
Waktu dia mati, saya sudah katakan, Rut kehilangan semuanya. Dengan matinya suaminya, maka Rut kehilangan setiap kemungkinan untuk mempunyai warisan di Israel. Udah gak ada, secara manusia nggak ada kemungkinan, sudah. Ya, sebab warisan itu, ya kita tahu, ya, apalagi di tanah Israel, warisan itu diberikan kepada istri melalui suami. Sekarang suami udah mati, tapi suami juga tidak meninggalkan warisan apapun. Nah, apalagi Rut itu keturunan Moab yang sama sekali nggak boleh ada hubungan dengan orang Israel. Jadi lebih nggak mungkin lagi gitu loh. Sebab orang Moab itu kalau nggak salah berapa keturunan, harus putus hubungan sampai 7 turunan dengan orang Israel. Jadi mau punya warisan apa lagi di Israel? Ya. Jadi apa saudara? Sekarang dengan kebaikan Tuhan, warisannya dipulihkan. Jadi apa yang sudah hilang dari suami yang pertama, dipulihkan, bukan cuma sekedar dipulihkan, tapi dipulihkan berlipat kali ganda di dalam suami yang baru. Yaitu Boaz. Yang ketiga, yang dialami oleh Rut, Rut itu dilepaskan dari kemiskinan. Dia janda, udah janda miskin lagi, aduh, udah janda miskin. Udah habis-habisan dia nih 2 janda, yang tua, yang muda, miskin, gundul, putul sudah datang ke Israel ini, nggak punya apa-apa sudah. Ya. Jadi, tetapi kita melihat melalui hubungannya dengan Boaz, melalui pernikahan itu, kekayaan Boaz. Kan kita sudah baca di pasal 2 ayat 1. Boaz adalah orang yang Alkitab katakan kaya, bukan cuma kaya, kaya raya. Terjemahan lama, teramat kaya. Ini bukan kaya-kaya biasa, ini teramat kaya, dia kaya raya. Dan Rut akan masuk dalam satu kekayaan yang besar. Kekayaan Boaz, milik Rut juga. Lemarinya Boaz, ya lemari Rut juga. Apa yang Boaz punya melalui hubungan ini menjadi milik Rut juga. Sebab Rut adalah istri dari Boaz si kaya raya itu. Jadi 3 hal ini akan dialami oleh Rut. Yang notabene dia orang asing, dia bukan orang Yahudi, saudara. Dia di luar perjanjian kasih karunia. Rut bukan hanya masuk dalam lingkaran umat Allah dalam hidupnya, tapi hebatnya lagi saya mau tambahkan saudara, ya, hebatnya lagi adalah dia menjadi seorang melalui mana raja besar akan dilahirkan. Raja Daud. Di pasal yang terakhir nanti kita lihat, ya. Nah, coba kita baca surat Efesus. Surat Efesus adalah surat yang ditujukan kepada gereja non-Yahudi. Jadi anggota sidang jemaat Efesus itu nggak ada yang Yahudi, itu semua orang kafir. Di negeri kafir, di Asia Minor, itu negeri kafir. Tapi mereka bertobat, lantas Paulus tulis kepada orang Efesus. Pasal 2 ayat 12 dan 13, Efesus 2 ayat 12. Paulus berkata, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan, garis bawah itu. Tanpa Allah dalam dunia. Coba saudara bayangkan, tanpa harapan di dunia. Nggak punya harapan. Tanpa Allah yang benar di dunia ini saudara. Mau apa kita? Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Itulah boleh yang saya lihat ada dialami oleh Rut. Rut itu orang jauh daripada perjanjian itu. Tapi sekarang dimasukkan, didekatkan. Dia menjadi, sudah dalam dirinya mengalirlah juga darah raja-raja Israel. Bahkan dia akan menurunkan raja besar Israel yang kedua, Raja Daud. Dia orang jauh tapi didekatkan. Sama kita ya, kita bukan, nggak ada orang Yahudi di sini. Nggak ada. Kita orang kafir. Saudara. Tapi kita didekatkan. Kita seperti Rut, asal komitmennya juga harus sama, saudara. Ya. Nah, saya mau saudara betul-betul menangkap, betul-betul mengerti dan menghayati soal keselamatan. Jangan take for granted. Selamat, oh ya selamat. Kita betul-betul mengerti apa yang Tuhan berikan seperti yang dialami oleh Rut dalam yang saya sudah katakan tadi. Ya, kita seperti Rut, jangan anggap enteng ini. Ya, kita yang tadinya tidak punya pengharapan, nggak punya Tuhan, coba saudara pikir itu. Saudara nggak ada harapan hidup dalam dunia ini.
Mau cari Tuhan yang mana? Saudara juga gak punya Tuhan. Kita gak kenal Tuhan yang sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Tapi sekarang kita boleh masuk dalam daerah wilayah Israel, umat Tuhan itu luar biasa. Kita yang jauh didekatkan oleh darah Kristus, kita boleh bersekutu, boleh dekat, boleh intim, saudara, dengan Tuhan. Yang percaya berkata haleluya. Saya teringat perkataan Yunus. Ya, coba lihat Yunus ya, Nabi Yunus. Pasal 2 Yunus ayat 9c. Pendek aja sih, Yunus bilang gini. Keselamatan adalah dari Tuhan. Simpel kata-katanya. Tapi saudara harus mengerti, Yunus ngomong ini penuh, dia ngomong ini penuh pengertian, mungkin dengan menangis, saudara. Waktu dia katakan, dia tulis, keselamatan adalah dari Tuhan. Kenapa? Dia udah ngalamin, saudara, 3 hari 3 malam di perut ikan paus. Ya, dan ini bukan cerita dongeng, saudara. Masuk di perut ikan paus itu kayak apa, saudara? Dia di dasar laut, gak bisa apa-apa, 3 hari 3 malam di perut ikan paus di dasar lautan, sampai satu saat Tuhan mengeluarkan Yunus keluar dari perut ikan paus. Gak tahu caranya bagaimana, saudara. Ya. Dan Yunus tahu, bukan dia yang mengeluarkan dirinya bisa keluar. Dia udah gak punya harapan kalau saudara baca pasal-pasal kitab Yunus tuh. Dia sudah gak punya harapan. Dia katakan, aku berada di lembah yang dalam perut ikan paus, digambarkan seperti satu liang yang gelap. Aku dililit dengan segala macam lumut, gak punya harapan. Tapi kan kita tahu ya, karena Tuhan masih punya rencana dalam kehidupannya. Gak tahu bagaimana saudara, perut ikan paus dibikin mulus sama Tuhan. Dimuntahkanlah Yunus di daratan. Dan waktu dia bisa menghirup udara pagi yang baru, melihat terang sinar matahari, gak heran dia tulis, keselamatan adalah dari Tuhan, bukan saya. Aku udah gak punya harapan. Siapa mau keluarkan saya? Mau nusuk-nusuk perutnya ikan paus supaya dia muntah? Gak bisa, saudara. Hanya karena kemurahan Tuhan dia bisa menghirup udara baru lagi. Dan melihat terang sinar matahari lagi. Makanya dia katakan, keselamatan adalah dari Tuhan, bukan usahaku. Dan saya berdoa kiranya sidang jemaat mengerti betul keselamatan ini, saudara. Ya. Coba siapa yang ada di sini walaupun jauh-jauh, bilang begini ya. Bilang begini, saya bersyukur mempunyai juru selamat yang besar. Nah, saudara yang lihat lewat YouTube, di live chat, tulis, saya bersyukur mempunyai juru selamat yang besar. Tulis ya, live chat. Ya. Kalau itu juga belum cukup, saudara, maka kita tahu bahwa Rut bukan hanya masuk dalam persekutuan umat Israel, tapi tadi saya sudah katakan dia juga masuk dalam garis keturunan raja-raja di Yehuda. Dia masuk bahkan dalam garis keturunan yang menurunkan Yesus, raja segala raja. Di pasal terakhir kita lihat. Jadi Yesus berkata kepada saudara dan saya, Rut-Rutnya di akhir zaman ini, aku bukan saja memberikan kehidupanku dan keselamatanku kepadamu, tapi aku juga hendak memberikan kerajaanku. Jangan lupa itu. Bukan cuma keselamatan ya. Ini hebatnya saudara. Coba saudara pikir, coba saudara renungkan. Yesus berkata, aku bukan saja memberikan kehidupanku dan keselamatanku, engkau pasti masuk surga, ya. Tetapi lebih daripada itu, aku hendak menjadikan kamu saluran berkat, saluran kuasa dari kerajaanku. Artinya, engkau dapat menjadi dampak bagi orang-orang di sekitarmu, menjadi saluran berkat kerajaanku. Sampai engkaulah raja. Dan engkau mempunyai satu sistem yang berbeda dengan kerajaan dunia ini. Aku mau engkau menjadi berkat juga bagi orang lain. Saya pikir begini, waktu setelah beberapa lama Rut ada di Bethlehem, orang-orang di Bethlehem, cewek-cewek di Bethlehem, juga mungkin orang-orang lain di Bethlehem bisa aja ngomong begini. Wah, enak kali si Rut itu ya, gak ada orang Batak saudara. Wah, enak kali Rut itu. Dia orang baru, cewek baru di sini, newcomer, ya. Kok ketiban duren? Wah. Dia diperhatikan orang kaya lagi, ya kan? Ini ketiban durian runtuh ini. Wah, untung banget kamu Rut. Kerja kok bisa di ladang Boas. Boas juga baik kepada kamu. Bahkan belakangan si Boas mengangkat Rut ini jadi istrinya.
Boas yang kaya itu, ya pasti banyak perempuan-perempuan yang kepingin menjadi istri Boas, tapi kenapa perempuan Moab Rut ini yang kepilih? Wow, kamu ketiban duren itu, kamu ketiban duren meruntuh. Ini saya sebut favor, saudara. Ya. Tapi pertanyaan begini, kenapa Rut bisa alami itu semua? Itu bukan saja, perhatikan ini, kenapa Rut yang terpilih, Rut bisa alami itu semua, sampai membuat orang lain mungkin jadi ngiri sama dia. Dia anak baru, kita gak kenal dia orang asing, sekarang kok jadi kaya raya gara-gara dia. Dan herannya kok Boas boleh bisa pilih dia ya, kok iso? Saudara, kita bertanya kenapa? Kenapa bisa demikian? Ya. Nah, bisa begitu karena Rut bukan saja meninggalkan Moab, tapi di pasal 2 kita sudah baca, kita lihat Rut, perhatikan ini. Ini yang membuat hubungan Rut dan Boas ini semakin intim, yaitu apa? Rut sibuk di ladang Boas. Catat baik-baik itu. Dia mengutin dari pagi sampai petang sisa-sisa gandum yang jatuh. Ya, dia kumpulkan itu. Ya. Dia kumpulin berarti, dan dia bukan di depan, dia di belakang penyabit-penyabit itu, dia mengumpulin satu-satu lembaran satu coba. Itu kan itu kalau orang gengsinya besar, apalagi saya tahu Rut itu pasti cantik lah, masih muda. Ada orang gengsi ya. Cantik sih cantik tapi gengsian, ya saudara. Ya. Dia gak mau, ngapain gue kerjain kayak begitu. Enggak dengan Rut. Rut sibuk di ladang Boas. Ya, dan ingat saudara, waktu dia sudah dikasih makan kenyang, dia ingat mama mertuanya di rumah. Dia kumpulkan sisanya, dia bawa pulang untuk Naomi. Apa kesimpulan ini semua saudara? Saya sebutlah sikap seorang pelayan. Sikap seorang hamba, sikap seorang pelayan. Dia bekerja dengan rajin. Dia nggak acuh tak acuh, jual mahal. Tatkala Boas perhatikan dia secara khusus. Dan Rut, perhatikan ini, dia ada aktif di ladang. Di panenan yang diselenggarakan di ladangnya Boas. Dan di ladang Boas, semuanya mulai terjadi untuk hidup Rut. Saya mau katakan kepada saudara bahwa, ya, saudara, kita tidak dapat mengembangkan satu hubungan intim, satu persekutuan dengan Boas yang lebih besar yaitu Tuhan kita, jika kita nggak di ladangnya. Garis bawah ini. Ya. Oh, saya mau mengembangkan hubungan intim dengan Tuhan. Tapi saudara malas. Saudara gengsian. Saudara nggak sibuk di ladang. Nah, lantas saudara pikir, ladangnya, itu berarti saya harus masuk sekolah kitab dong. Ya. Saya mau katakan saudara, ladang Boas itu dihubungkan dengan penuaian. Penuaian. Buat saya kata penuaian itu berhubungan dengan jiwa-jiwa. Ya. Saudara, gereja ini selalu terbuka untuk saudara terlibat dalam pelayanan. Penuaian adalah bicara tentang melayani jiwa, menolong orang, mengasihi mereka, melayani mereka, memenangkan mereka kepada Tuhan dan mengajarkan mereka jalan-jalan Tuhan. Yang terakhir saudara, saya tahu ini mepet ya, yang terakhir saudara. Ya, yang saya senang ini saudara. Ya, di ayat 15 dan 16, saudara? Di ayat 16, Boas perintahkan begini, haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jela itu. Jadi sengaja kamu jatuhin tuh. Sengaja cecerin supaya Rut bisa dapat banyak. Jadi apa pelajaran buat kita? Saya yakin kalau saudara seperti Rut, ya, saya yakin di mana Tuhan dapat menemukan dalam diri kita orang seperti Rut yang simple, yang terbuka hatinya, yang merendahkan diri di hadapannya, bekerja di ladang penuaiannya, maka Tuhan akan cecerkan dengan sengaja berkat untuk saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu.
Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Ku perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Jangan takut saudara. Saudara rajin di ladangnya Tuhan, bukan berarti saudara masuk sekolah kitab, enggak. Tapi kalau saudara membangun keintiman dengan Tuhan, mau gak mau kita harus seperti Rut di ladangnya. Dan ladang tuayan adalah sentuhan saudara dengan jiwa-jiwa. Ini bukan pekerjaan kita pendeta aja, semua saya libatkan. Mari saudara, apapun yang dapat saudara lakukan, kita mau layani Tuhan. Kita mau bekerja di ladang. Dan disitulah Boas tertarik dan mulai melihat dan hubungan itu berkembang. Amin. Dan jangan takut saudara. Boas akan kasih tahu, cecerin sedikit-sedikit. Biar Rut dapat banyak. Ada berkat dan sengaja itu Tuhan berikan. Dicecer kepada kita. Yang punya mental seperti Rut. Orang mau seperti itu. Nggak rugi. Nggak rugi melayani Tuhan. Ada sesuatu yang disiapkan yang secara sengaja dicecerin dalam jalan hidup saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita kata Tuhan, Engkaulah juru selamat, Engkaulah satu-satunya Tuhan. Nyanyikan lagi itu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sembah Dia, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan menerima kelimpahan dari tangan-Mu yang penuh dengan kasih karunia. Engkau tidak pernah berhutang kepada kami Tuhan, yang mau mengambil komitmen sama seperti Rut. Kami mau ada dalam ladang-Mu, ladang penuhan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau setia, kami mau setia bekerja, merendahkan diri Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, hanya Kau, katakan lagi. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain yang ku andalkan
tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, kami taruhkan di atas mezbah-Mu. Kamilah rut-rut-Mu di akhir zaman ini. Kami mengiringi Engkau dan kami mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan terus dan menemukan sesuatu yang tidak pernah akan dapat kami ketemukan di Moab dalam dunia ini Tuhan. Kami hanya akan ketemukan itu di dalam Engkau, dan kami tahu Tuhan tidak pernah mempunyai rancangan yang jahat. Tuhan, walaupun seringkali mungkin jalan sempit yang kami harus jalani, mungkin Orpa mengalami seperti jalan lebar dalam kehidupannya. Kami tidak mau tukar itu sebab kami tahu Tuhan, apa yang merupakan jalan yang menurut perkiraan manusia akan mendatangkan kehidupan, tapi ujungnya adalah kematian. Tapi jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami adalah jalan sesuai dengan firman-Mu katakan, jalan yang menuju ke Bethlehem Yahuda, di mana terdapat roti kehidupan dan pujian kepadamu. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkatilah seluruh Elohimers umat-Mu Tuhan Yesus, dan jadikanlah kami sebagai pengantin wanita-Mu, rut-rut-Mu di akhir zaman ini, yang mau berjalan Tuhan menuju sesuatu yang baru, yang intim bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tanamkan setiap kebenaran firman-Mu dalam tanah hati yang subur. Berkati worship leaders, singers, para usher, pemain musik Tuhan, pemegang banner, pemegang kamera, tim digital kami, Tuhan Yesus, Forest Board, dan semua yang ada pada pagi hari ini, siang hari ini. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih. Angkat tangan saudara, terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah terima berkat ini. Haleluya. Dan semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati semua. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,